catatan pada waktu praktek. Catatannya ada di otak. Saya ingin mencoba membiasakan diri melatih ingatan, karena orang yang tidak terlatih ingatannya itu cepat tua, cepat sakit, cepat pikun. Makanya harus di-upgrade. Resep pun juga demikian. Akan saya bikin bahasa yang paling sederhana, jadi tidak menghafalkan tapi memahami. Nah, menghafalkan ke sore wis hilang. Tapi kalau memahami selamanya, insya Allah nanti akan saya berikan, habis itu hafal selamanya. Oke, kita mulai. Cara pembelajaran orang dewasa itu diulang. Jangan jenuh, ya, diulang. Kalau Anda grogi yang cara pembelajaran anak-anak itu biasanya dari atas ke bawah. Kayak resep iso karepmu ora karepmu. Tetapi kalau yang cara orang dewasa, pembelajaran orang dewasa itu berlatih, bercengkrama, bahagia. Sehingga sambil praktek ora krasa nek iso. Kita akan mencoba seperti itu. Jadi metodenya saya biasanya teori dulu, kemudian pengenalan bahan, pengenalan alat, cooking proses dari penimbangan, kemudian juga pengadukan, kemudian pengovenan sampai finishing and care, penyelesaian perawatan hidangan. Terakhir, tugas penjenengan semua bikin job sheet. Job sheet itu menuliskan dengan bahasa yang penjenengan kuasai, yang familiar selama praktek berlangsung dari awal sampai akhir. Jelas? Hari pertama masih agak confused, tapi karena itu portofolio bagi saya, jadi saya harus ada buktinya dalam proses penilaian nanti. Buktinya apa ya? Salah satunya job sheet itu. Nah, job sheet itu isinya apa? Bahan ukurannya berapa, proses pengolahannya seperti apa, kemudian sampai rencana display. Rencana display itu digambar dengan piring, kemudian tak taburi ini dan sebagainya. Ya, yang penjenengan praktekkan itu digambar semampunya, tidak harus gambar yang bagus. Yang penting bisa Pak Joko paham. Oke, kita mulai sekarang. Bahan pertama, saya biasanya menggunakan ukuran terendah itu setengah kilogram. Setengah kilo atau 500 gram. Untuk semua jenis kekre, bakery, pastry itu semuanya menggunakan ukuran basic dasar tepung. Jadi yang paling dasar itu tepung, yang lain nanti ngikut tepungnya. Yang pertama, bahan pertama, flour, tepung. Saya biasanya menggunakan tepung yang aman. Jadi tepung sedang, tepung segitiga kalau tepung multi purpose atau tepung serbaguna. Saya menggunakan tepung segitiga karena tepung segitiga bisa naik, bisa turun. Kalau mau hasil yang lebih bagus, mix antara tepung keras, tepung yang protein tinggi dengan tepung protein sedang. Tetap empuk, tapi pengembangannya juga lebih bagus. Nah, kalau kita roti tapi kemudian menggunakan tepung protein tinggi, cepat ngembang tapi keras. Jadi sekarang kalau Pak produknya seperti ini gimana ya? Kita harus seperti dokter, dianalisa dulu atau kalau dokter itu didiagnosa. Sama, pastry itu sama dengan bakery ada diagnosanya. Sehingga ketika terjadi kegagalan produk itu tidak bisa kita langsung mengambil kesimpulan. Dilihat dulu bahan bakunya, kemudian sifat dari bahan baku itu seperti apa. Karena walaupun itu tepung sama, antara tepung rendah, sedang, tinggi, jenis tepungnya sama, bentuknya sama, kalau dicium digini bentuknya sama. Kita tepung segitiga mana? Nek seandainya nggak ada lambangnya, saya juga nggak bisa menandai dari sisi fisik. Makanya dari dasarnya ketika beli tepungnya seperti apa, karena itu akan menentukan karakter. Protein itu sangat berpengaruh terhadap produk, ya. Kalau yang sisi aman kita menggunakan tepung serbaguna atau tepung segar. Nah, oke. Teknisnya di cooking proses pengadukan itu dikenal dengan banyak teknik, tapi saya akan mengenalkan dua teknik yang umum. Namanya straight-dough and spong and dough, atau straight-dough itu adonan langsung, spong and dough adonan biang atau adonan bibit, atau juga ferment and dough, istilahnya spong and dough, ferment and dough, adonan bibit. Adonan bibit itu seperti apa nanti akan kita praktekkan. Kunci dari proses pembuatan bakery roti itu adalah resapan air.
Kalau resapan air tidak terakumulasi di dalam tepung sebagai media tanam yeast atau ragi, nanti akan berakibat roti tersebut tidak bisa mengembang secara sempurna. Oke, bisa dipahami ya? Pelan-pelan lah. Ini karena harusnya neng kampus 6 semester. 6 semester 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai D3 lagi lulus. Oke. Kita langsung ke bahan baku. Bahan baku pertama yang paling utama apa ukurannya tadi? Tepung. Oke, kita menggunakan tepung sedang. Oke, bahasanya tepung sedang. Yang paling mudah, ya bahasa yang paling mudah. Ukurannya berapa? 500. Itu bahan pertama. Diingat ya. Tulis di sini bahan pertama. Apa tuh bahan pertama tadi? Tepung sedang 500 gram. Bahasanya udah sama. Kemudian yang kedua air. Ukuran air separuh dari berat tepung. Tepungnya berapa? 500. Enggak, kalau setengah-setengah kalau 500 biar tepat 500 ya. Tepung berapa? 500 gram. Airnya berapa? 250. Bahan kedua dicatat di otak. Bahan pertama apa? Tepung. Langsung ukurannya 500. Semua bersuara deh ini. Karena nggak pakai catatan. Harus nyantol di sini. Tepung pertama, bahan pertama langsung Tepung sedang 500 gram. Air 250 cc aja. cc. Air toh? Iya. Cc aja. Cc boleh, mili boleh. Ukurannya digitnya sedikit. Bahan yang ketiga, yeast atau ragi. Nah, raginya seperti ini. Ini raginya instant yeast. Ragi ada berbagai macam, tapi yang paling aman itu yang instan, tinggal pakai. Ukurannya antara satu produk dengan produk lain berbeda-beda. Kalau Fermipan mesti bahasanya 11 gram. Kalau yang lain 10 gram, kita nggak usah mempermasalahkan 11 gram atau 10 gram, ini bahasa merek. Jadi intinya 10 gram semuanya. Karena main ketok okeh, ketok payu gitu. Ya bahasa toko seperti itu. Saya tidak biasa menggunakan nama Fermipan. Saya bahasanya yeast. Kalau yeast mau mereknya Fermipan, Mauripan, Intipan, Queen, kemudian banyak nanti lali. Banyak banget pokoknya itu. Itu merek hanya bendera saja. Tapi prinsipnya di sana yeast. Yeast ini ukurannya 5 gram. 5 gram itu separuhnya dari ini. Kalau ini 11 ya nanti diparuh ukurannya. Biasanya 1 sendok makan. Ya nanti diukur lah. Diukur 5 gram. Bahan ketiga apa? Yeast 5 gram. Langsung ukuran ya. Bahan pertama? Tepung sedang 500 gram. Air 250 cc. Yeast 5 gram. Hafal ya? Bahan ke berapa? 3. Sekarang bahan ke 4. Bahan keempat. Bahan keempat kita menggunakan egg atau telur ya. Kita menggunakan kuning telur ya, bukan putih. Kalau saya membiasakan resep saya pakai kuning telur. Karena dalam putih telur itu ada air, akan berpengaruh kepada absorpsi dari kelembapan atau berat biji, berat jenis dari air itu akan ditambah dari telur itu. Kalau nanti adonannya sekiranya terlalu lembek sehingga ngangkatnya terlalu lama. Kalau pastry nggak masalah karena di sana kita butuh proofing. Jadi sebelum saya lanjutkan, untuk pastry itu resep sebenarnya kita harus sering keluar masuk lemari es, ya. Jadi setiap lipatan nanti masuk lemari es. Tapi saya tidak menggunakan itu karena waktunya tidak cukup. Hanya saya berikan pengertiannya saja. Nanti kita lihat, kita tidak menggunakan lemari es tapi hasilnya seperti apa nanti akan kita lihat. Kalau seandainya nggak pakai lemari es asal timingnya tepat, penjenengan roll in fat-nya sesuai dengan target waktu yang ditentukan, nanti akan bagus hasilnya. Kecuali tinggal jagungan, tinggal ngobrol gitu, dia overproofing nanti. Jangan sampai overproofing, jangan sampai mengembang terlalu maksimal. Sehingga garam yang saya tambahkan, garam tambahkan untuk menghambat proses peragian atau proses fermentasi. Jadi mengacaukan ingatan. Pertama apa bahan pertama? Tepung 500 gram. Air 250 cc. Yeast 5 gram. 4 Telur. kuning telur
berapa? Belum. 1 butir. 1 butir. Ini masih muda-muda semua, masih celing semua ingatannya. Alhamdulillah. Oke. Kuning telur perlu kita bantu. Pembantunya yaitu dengan menggunakan bread improver atau pengempuk. Ya. Ini membantu proses kerja telur agar lebih soft adonannya. Kalau penjenengan nanti bikin croissant tapi yang pengen crust yang renyah, pengempuknya nggak usah dipakai. Tapi wong Jawa ini roti ini mesti empuk, mesti enak. Nah, ini bahasa jualan, bahasa wirausaha. Bahan keberapa kita sampai bahan kelima. Bahan kelima pengempuk 1 sendok teh. 1 sendok teh. SDT itu 1 sendok teh. SDM 1 sendok makan. 1 sendok teh sama 1 sendok makan. Bahan pertama Tepung 500 gram. Telur 1 telur 1 bread improver 1 sendok teh. Oke. Bread improver itu apa? Itu membantu sebenarnya dari jenis telur yang sudah dikeringkan untuk proses pengempuk. Cuma dia ada bahan tambahan yang lain. Mereknya kalau inti ya pengempuk bahasa Indonesia namanya pengempuk roti. Tapi kalau merek lain bisa pakai F100. Ini contoh merek ya, saya hanya mereknya banyak. Cuma yang familiar kita pakai. Kalau inti ya pengempuk, kalau produk kemasan bisa pakai F100. Ini chemical, jadi bahan kimia juga bahan kimia yang aman untuk dikonsumsi maksudnya. Membantu proses pengerjaan telur jadi lebih soft nanti hasilnya. Yang keenam kita pakai susu skim. Ya, susu skim itu Tanpa lemak. ya, ini tidak bisa diminum. Hanya untuk minum kita minum nggak bisa karena ketika dicampur air dia akan berendel, akan ngukel. Kalau pakai Denko lebih bagus, tapi jangan bisa luwih murah. Kita pakai susu skim saja. Yang recommended untuk jenis produk ya memang peruntukannya ini untuk buat roti. Kalau Denko kan untuk konsumsi minum, tapi iso nggawe roti luwih enak. Tapi larang. Ora situ badi. Susu skim bahan ke 6. Kalau pengempuk tadi 1 sendok teh, susu skim 1 sendok makan. 1 SDM ya. Ini bahan ke-6. Bahan pertama apa? Tepung sedang 500 gram, air 250 cc, yeast 1 gram, telur 1, bread improver 1 sendok teh, susu skim 1 apa? Oke. Bahan ke-7 dan ke-8 ini ukurannya sama kan digawe gampang biar 7 8 ukurannya sama. Cuma bahannya berbeda. Antara gula dengan mentega itu ukurannya sama. Jadi yang ke-7 itu gula, yang ke-8 mentega. Ukurannya sama 100 gram. Kalau intervalnya yang penting gula tidak lebih dari 200. Selama belum 200 masih bisa dipakai. Ditambahkan karena adonan itu ada soft bread, ada sweet bread. Kalau yang sweet bread kita gulanya yang ditambahkan. Jangan lebih dari 250. Kalau 250 nanti minyak dari gula itu keluar sehingga akan menghambat proses peragian. Oke. Salah kebanyakan. Antara 100 lah 100 itu aman 75, 100, 150 maksimal itu dan masih aman. Tapi kalau lebih dari 200 pengalaman itu lemaknya keluar sehingga ngikat mengkilat lama butuh. Seandainya bisa ngembang butuh proses pengembangan yang agak lama. Bahan ke-7 apa? Gula pasir ya. Gula pasir. Gula pasir 100 gram. Terus mentega 100 gram. Ingat ya. Oke. Bahan yang ke-9 garam. Garam itu 1 sendok teh. Ukurannya sama dengan bread improver F100 gram. Ini untuk adonan dasar bahan bakunya itu 9 bahan. Cuma karena kita mau melaksanakan roll and fat kita masih menambahkan 1 bahan lagi yang ke-10 namanya lemak lipat.
Ini agak sama ya kalau dibandingkan, kalau nggak dipegang kelihatan dari sisi warna hampir sama. Ya. Cuma kalau dipegang ini lembek, kalau ini padat. Yang masuk di adonan yang ini, yang mentega. Yang lemak lipat ini masuk nanti ketika untuk proses pelipatan. Kualitas. Ya. Kalau beli bilangnya lemak lipat. Lemak lipat atau nanti lemak pastry atau ada lagi coarse fat. Nah, coarse fat bisa. Cuma warnanya berbeda-beda, bentuknya berbeda-beda. Kalau untuk latihan penjenengan pemula dan untuk bisnis mending yang padat seperti ini. Gampang lem bentuk. Karena nanti lemak lipat itu harus yang bentuknya seperti ini. Sulit nanti kalau mau dipletot-pletot pada waktu mau di roll in fat, mau digiling, sehingga apa? Maksud kita untuk memberikan lapisannya itu tembus, karena kadang kita terlalu mantep giling itu terlalu kuat, itu pecah lapisannya, sehingga lapisan tidak bisa menjadi lapisan buku, berserat-serat tidak bisa. Nah, karena terjadi penumpukan lemak, ketika dipanggang harusnya lemak itu menguap, banjir di baking sheetnya, di apa namanya loyangnya, sehingga banjir ya kayak lemak lipat itu kalau cair jadi butter melted, nanti kayak minyak goreng itu udah tak ngiling itu. Nah, itu sering terjadi. Lemak lipat ini bisa 150, kalau ukuran sebenarnya 250. Kalau kita pakai separuh berat tepung, cuma untuk food costingnya kadangkala karena itu mah lebih mahal dibanding bahan yang lain. Maka saya biasanya pakai 150 sampai 200. Kalau baru latihan pakai 150. Kalau sudah bisa pakai 200 gram. Karena apa? Ini padat, adonannya lembek. Ketika terlalu kuat tembus juga nanti. Nah, nanti ada teknik yang saya ajarkan untuk biar caranya ini biar tidak numpuk gimana. Oke, itu bahannya 10 bahan hafal. Kita review ya. 1, 2, 3. Tepung sebelang 500 gram, air 250 ml, Yeast 5 gram, bread improver 1 sendok teh, gula pasir 100 gram, lipat 100 gram. Untuk pertama enggak apa. Susu skim. Skim berapa? Oh iya. Susu skim plus 6. Makanya pakai nomor 1, 2. Oke, kita mulai saja. Biasanya gimana? Prakteknya langsung bagi 4. Ya. Dibagi 4. Oh iya, metodenya kita akan menggunakan metode spong and do atau ferment and do. Nanti caranya rumusnya YTAG, yeast tepung air gula. Ya, YTAG, yeast tepung air gula. YTAG, yeast tepung air gula. Yeastnya ukurannya semuanya. Untuk berapa? 5 gram. Airnya semuanya. 250. Gulanya semuanya. 100. Tepungnya dari 500 gram kita ambil 150 gram, sisa 350. Bahan sisa disisakan. Kita aduk pakai, nanti ada mixer. Itu adukan mixer, bisa pakai sendok garpu, itu bisa diaduk atau pakai balon whisk sampai menjadi pasta. Tanda bahwa fermentasi itu sudah bisa sudah bereaksi itu ada gelembungnya. Nah, kemarin ditanyakan, Pak kok rotinya agak keras, itu proses fermentasi yang kurang. Biasanya pada fermentasinya ada beberapa. Jadi fermentasi untuk untuk adonan biang sampai di proses fermentasi pertama. Jadi nanti adonan itu begitu keluar diistirahatkan 15 menit. Kalau sudah 15 menit, suhunya sudah stabil. Oh, enggak langsung. Itu kadar air, kadar ya berat jenisnya itu sudah terurai, sehingga nanti ragi ini kan sebenarnya makhluk hidup ya. Ini spora atau jamur. Dia akan bereaksi seandainya ada media tanam berupa tepung dan air sebagai bahan menyebarkan ragi itu. Seperti tanaman cuman tanah,
kasih tanaman, dia nggak bisa hidup, tapi dengan adanya air dia akan berproses sama seperti ini. Nah, ragi itu bisa berkembang biak seandainya ada karbohidrat atau gula, sehingga penjenengan walaupun ragine mung 5 gram tapi gulanya ditambah, dia akan cepat beranak pinak. Anak pinaknya apa? Membelah diri. Membelah diri, dia akan makan dari karbohidrat itu dan enzim yang ada di dalamnya. Prosesnya kemudian dia menciptakan gas ketika diproses. Makanya kembang itu gas yang dihasilkan oleh proses dari ragi. Jadi ini makhluk hidup. Hati-hati nanti lari. Oke, timbang bahan. Bahan pertama kita sisihkan, bahan sisanya disisihkan. Kita akan bikin 4 kelompok itu untuk bikin ferment endo. Jelas? Apa resepnya ferment endo? Yes, tepung air. Isinya berapa? 5 gram. Tepungnya 150. Airnya 250. Gulanya 100. Hafal ya? Itu nanti berbeda teknik kalau kita straido. Kalau straido bahan dicampur jadi satu kecuali nanti garam dan air. Garamnya dimasukkan di air kalau straido. Tetapi kalau kita spong endo atau ferment endo itu garamnya dicampurkan dengan tepung. Ada banyak teknik sebenarnya, tapi saya kenalkan 2 teknik itu dulu. Kita belajar sedikit tapi paham banyak daripada belajar banyak ini pahamnya sedikit karena orang yang nyesel. Maklum, ini 6 semester. Oke ya. Ini mau bareng-bareng, timbangannya ada nggak? Ada. Disiapkan 2 kelompok dulu, yang lain yang 2 kelompok berikutnya menunggu. Karena saya kemarin pakai mixer do yang mana? Mixer manual, kecil. terus yang di dalam juga Pak Joko itu bisa dipakai. Cuma setrum ya Pak? Ya kita pakai yang kecil aja. Muternya ke dalam. Ini separuh berat tepung ya. Iya. Masukkan. 250 itu? Masuk semuanya. Ya. Iya, semuanya. Nggak perlu bertahap itu? Enggak usah. Sampai jadi pasta. Sampai jadi pasta. Kalau masih gerendel aduk terus. Kenapa hasilnya nggak pakai kayak gini Pak? Ini kan ada rongganya. Yang paling praktis ini pakai mixer. Tapi ora oleh nek siswa. Ini sampai jadi pasta. Sudah mulai fermentasi. Mau nyoba? Udah kan? 24 jam. Kalau masih ditutup gini aman. Saya nyoba 6 bulan nggak mati. Saya berikan, kalau saya beli langsung setengah kilo, itu saya masukkan tablet. Saya langsung banyak kalau beli. Itu disimpan di kulkas atau suhu ruang aja Suhu Pak? ruangan aja. Enggak, dipakai dulu nggak apa-apa. Oke, siapkan bowl yang sisanya. Siapkan bowl untuk aduk. Oke, cukup. Ada serbet. Ada. Yang tadi sebet. Fermentasikan. Pas. Nah, sebet tutup ini. Nah, ini sampai mengembung. Waktunya antara 10 sampai 15 menit. Oke. Berikutnya. Kering aja ya? Iya. Oke, kelompok 1, 2, balik kelompok 3, 4 sudah mulai bikin ferment endo. Oh, nimbang dulu aja kali ya. Siapkan spatula. Sekarang alatnya tidak. Oke, ini di sini garam semuanya campur jadi satu. Oh iya. Bahan kering ya Pak? Bahan kering yang basahnya ada di sana. Iya. Oke, kemudian kuning telur masukkan. Langsung Pak? Iya, pecahkan dulu. Jadi nggak usah gini, Oh iya. Bisa di-blend ya nggak Pak? kotor tangannya. Oke, menteganya masukkan. Sebentar, mentega, spongnya. Udah bisa Pak? Ya udah. Berapa lama itu biasanya? Itu 15 menit. 15 nggak apa-apa. Masuk aja. Iya, langsung masuk aja. Nah,
antara 10 sampai 15 menit. Enggak itu. Anu, fermentasinya. Fermentasinya. Oke. Menteganya masukkan. Kalau udah ditutup saja. Masuk. Spatulanya satu lagi. Udah nih, Pak. Nah, ini masih dikit enggak apa-apa, Nggak Pak? apa-apa, masuk aja. Sampai jadi bola. Kalisnya nanti di sana. Biar ngangkat dulu. Kalau pakai spatula kaku ini, Pak? Boleh, bisa. Oke, ini seperti ini. Yang penting udah menyatu seperti ini, baru dimasukkan di alatnya apa itu, Bu? Mixer ada dua, yang portable sama multipurpose. Kalau yang seperti ini portable, khusus untuk buat roti. Kalau yang multipurpose itu bisa untuk adonan pasir untuk kue kering, untuk adonan padat roti, ataupun juga adonan spons untuk bikin kue. Oke, ya, kita masukkan. Satu-satu kok ya, Pak, ini. Itu nanti ya, habis ini dulu. Ini biar nyampur dulu. Bapak tadi waktu apa namanya? Bikin fermentasi. Itu dari aroma. Yang kedua dari gelembungnya. Jadi kalau aromanya sudah berbau tape, itu sudah proses fermentasi. Kalau ukuran waktu ya antara 10 menit sampai 15 menit. Biasanya kalau yang yeast yang sudah yang instan yeast itu tidak ada masalah kecuali yeastnya itu terbuka. Nah, itu sudah mati. Sekali pakai masih kan? Ya seandainya ini disimpan pakai tupperware atau apa. Ini berhubung sudah dihidupkan tinggal. Oh, tak matikan tadi Mas. Iya, Pak. Oke. Biarkan dia ngaduk terus. Nah, proses pengadukan seperti ini maksimal 12 menit. Baik itu manual maupun menggunakan mesin. Kalau lebih, Kalau lebih itu overproofing. Panas, tubuh kita kan panas. Kecuali kalau pakai air es. Kalau pakai air lebih diminimalisir. Terus Pak bisa langsung dari yeast yang tadi yang dari fermentasi langsung dimasukin ke sini gitu, nggak usah pakai diaduk ini, bisa nggak? Proses pencampuran lebih cepat. Di sana ngiketnya antara cairan dengan bahan padat itu lebih cepat di sana. Nah, jenengan di sini 2 kali kerja. Iya, nanti masih di bawah itu, Pak. Kalau di sana kan udah ngiket. Pakai mixer tanam. Nggak kuat, mending manual. Cikulan itu ya, Pak. Tangannya campur biarkan nanti ngaduknya. Ini gitu. Ini ngaduknya gini, jangan diremet. Tapi kita siapkan pisau. Gilasnya gini. Jangan diginikan. Nah, kalau sudah nyatu, potong dengan pisau. Potongnya asal, Pak. Asal. Cross, jadi cross. Ini ikut asal muter gini nanti jadi nanti. Enggak sampai 12 menit udah halus. Pemotongnya cuma sekali atau berapa? Enggak, berkali-kali. Fungsi pemotong itu sama dengan spinnya yang muter itu. Itu kan motong. Berarti nggak perlu dibanting-banting. Nggak usah, itu guru saya. Aku muridnya harus bisa menciptakan teknik. Kalau dulu kan dibanting-banting Ya, ya. zaman Hermawan berlatih, Mas Hermawan itu podo ilmunya dengan saya. Tapi saya muridnya kudu bisa menciptakan teknik dengan yang lebih, kita nggak perlu kekuatan. Yang ada jamu kan ya? Di sini juga bisa langsung. Pisau. Yang kedua, paham tentang alat yang kita pakai. Yang ketiga, teknik itu kita kuasai, kita bisa bikin apa saja. Sehingga mungkin pada waktu teori jangan amati, tiru, modifikasi, tidak sampai di situ. Harus bisa mengembangkan. Amati, tiru, modifikasi, kembangkan. Kalau cuma memodifikasi kita tidak hanya sebatas mengevaluasi dari resep yang sudah ada. Seorang chef itu harus bisa menciptakan teknik, harus bisa menciptakan
produk walaupun dengan bahan yang sama tapi dengan tampilan yang berbeda. Roti itu bahan bakunya cuma itu aja loh. Iya. Cuma kreativitasnya, bagaimana finishingnya, touchnya di akhirnya, kemudian proses sentuhan akhir di apa-apa sehingga bentuknya menjadi berbeda-beda. Kehangatannya. Ini berapa paling lama berapa? 15 menit. Ini sudah bisa dicampurkan. Sambil nunggu itu. Yuk. Kelompok 1 sudah bikin fermentasi? Sudah ini Pak. Kelompok 3-4 Ya. Yuk mulai yuk. Telur. pinjam spatulanya tadi. Ini kita angkat. Ikis. Ada pengempuknya, ada telurnya, ada susunya. Belum mas, lemak itu terakhir nanti. Dia itu nanti dipilih-pilih pakai rolling pin. Lemak itu terakhir untuk membuat lapisan. Untuk lapisan pastry-nya ini. Jangan ketukar sama ini ya. Mentega. Mentega. Mentega itu lembek. Kemarin pakai smoke aja terus lagi. Makanya harus di Mak karo margarin. Kalau terlalu banyak kena tepung kan jadi keras kan. iya. Jadi kalau ini kok Enggak apa-apa. Ini hanya untuk pelapis. Kalau enggak kita kasih tepung, ya. nanti lengket. Ini gini ya Bu. Kayaknya gini ini teknik. Nah, step ini dorong, nutup sampai padat. Biarkan. Ya, ini 10 menit. Pak, ada spatulanya. 10 menit. Mana? Udah, biarkan. Saya menyelesaikan ini ya. Ada plastik lagi nggak Mas? Plastik lagi? Ini. Iki lemak lipat ini. Saya siapkan di situ. Lebih keras ya. Sing satu sekat. Heeh, terus. Sama butter lah ya. Ya beda. Ya ini merupakan bagian dari butter. Jadi macam-macam. Karena butter ada yang empuk juga. Ini khusus untuk lapisan. Coarse fat. Jadi satu ini. Jadi satu Pak ini pinggir. Iya, jadi satu. Oke. Prinsipnya itu biar lebih mudah bentuknya. Atau lemak coarse, korma coarse juga bisa. Korma coarse atau coarse fat atau lemak lipat atau lemak pastry. Ini mau saya giling. Ditutup biar tipis. Bentar. Gelap enggak ya? Tanganku deh. Ini boleh pakai ini. Boleh. Nanti dicuci ya, Bu. Ono wong sithik aku cepet iso. Terpet tinggal pas Pak pengen nek Pak. Geser.
Yang masih tebel di Bilas. bawah yang ke arah yang lebih tipis. Sampai setipis apa Pak? Ya kurang lebih setengah senti lah. Kira-kira aja. Tuh. Kalau gini bisa rapi nanti lipatannya. Nah, setelah ini jadi, biasanya masukkan kulkas biar keras. Biar Bisa dipotong. nanti dipotong dilepas mudah. Nah, nanti gini. Setelah ini jadi 15 menit kemudian kita akan melaksanakan lipatan Amplop. amplop. Nah, lipatan amplop bentuknya usahakan adonan ini nanti persegi seperti ini. Ini kasihkan tengah. Nah, kita akan tutup ujungnya ketemu ujung. Iya, semua adonan. Ini lipatan pertama, nanti kita bikin lipatan amplop seperti ini. Nah, ini secara logis sebenarnya walaupun seperti ini kan sudah 3 lapisan. Lapisan pertama adonan, yang kedua lemak lipat, yang ketiga adonan. Nah, seperti ini putar searah jarum jam. Ini kita gilas sampai persegi panjang. Ingat ya, nanti lipatannya 4 kali. Lipatan pertama amplop, lipatan kedua karena ini kroisan, lipatan tunggal semuanya. Saya akan contohkan lipatan tunggal. Nanti setelah digiling bentuknya menjadi persegi panjang. Usahakan jadi seperti panjang. Kalau nggak persegi panjang nanti bentuknya berantakan. Persegi panjang karena biar persegi panjang itu bisa dilipat. 1, 2. Ini lipatannya sudah tambah lagi. Ya. Putar searah jarum jam. Giles lagi. Sampai seperti ini. Dari atas ke tengah. Sisanya tutupkan. Putar searah jarum jam. Gilas lagi. Tek sampai persegi. Ya. Ini yang terakhir. 1, 2. Giles lagi. Nah, setelah itu bentuk persegi panjang bagi 2, nanti potong segitiga baru kita proses berikutnya. Jelas? Oke. Dan kita bikin parit ini guys. Nggak usah kuat-kuat, kita mau bikin lipatan amplop. Nah, ini kalau tidak kena tepung nanti lengket. Biasa kena tepung makanya rasa baju batik. Ini saya cuci dari kemarin. Nggak kelihatan kotor banget. Seperti ini boleh digeser biar menciptakan segi empatnya. Segi empat atau Bu? Yang masih tebal tarik. Tipisnya berapa senti, Pak? Kira-kira lihat medianya itu. Ini kalau biar segi empat tarik sedikit. Nah, ini sudah kita buka. Tolong buka lagi. Kalau di kulkas bisa. Iya, bisa cepat. Nggak apa-apa.
bawah nih. Normal aja. Oh ini Iya, masuk. ujungnya ketemu ujung. Gini kalau jenengan langsung plotot hancur, bikin parit. Ini nggak boleh ke sana. Selesaikan dari yang paling ujung dulu. Setiap lipatan. Nah, ini kan saya di parit tadi. Lipatan di parit tadi. Kalau ke sini nanti ngukel bentuknya. Oh iya. Sana pun juga selesaikan. Ini jangan diplotot ya, nanti pecah. Panjang terus. Kak, itu lemak lipatnya yang di dalam itu udah kena semua ini, Kak. Udah. Dia pasti terlipat-lipat. Biasanya Ibu, yang jadi masalah itu tidak di sini tapi di sini. Sehingga kalau biasanya kita nih, ini di sini. Jadi dihancurkan di ininya. Biar dia bisa naik nanti. Bisa kita naikkan. Kalau tadi tidak kita hancurkan dulu, biasanya tetap ngukel di situ. Ini biarnya tuh usahakan bentuknya tetap persegipan. Ini pastry itu udah males Bu ngajar pastry karena apa? Butuh ketelatenan, kesabaran. Iya, biar seimbang. Sobek, Pak. Oke. Nah, kuku. Oke, ini kita lipat. Lipatan berikutnya jenengan ya. Saya udah lipatan amplop dan lipatan tunggal. Sekarang jenengan tinggal nambahi lipatan tunggal 2 kali udah jadi. Ini selesai, taburi tepung lagi. Memang harus banyak tepung kalau bikin pastry. Kalau enggak pecah nanti. Lengket. Iya. Siapa yang mau mencoba? Bikin parit dulu. Ini di mana tuh ada lapisannya? Berapa lapis? Ratusan. Biar sini. Saya pinjam lapnya, Bu. Bisa. Ini kayak gini bisa disimpan di freezer gitu nggak, Pak? Bisa. Ini langsung kita potong segitiga. Pakai mentega dulu Mbak Dita. Tangannya pakai mentega dulu. Cukup. Masukin dulu. Kan ada yang buat cetakan croissant. Ada. Yang tinggal muter itu tinggal lebih efektif. Kalau pesanannya banyak itu tinggal, kalau gini kan lama ya, Pak. menghambat waktu. Sisa-sisa biarkan nanti kita proses berikutnya. Saya contohkan satu, nanti buat rame-rame. Ini ya, potong kecil gitu kan. Ini bilas. Pisangnya bawa sini. Sama sisa putih telur ada nggak? Ada.
Ngelem. Sisa putih telur. Buat ngelem. Buat ngelem biar enggak. Karena mau diisi kalau enggak. Ini jangan tipis-tipis ya. Nah, Kalau tipis nanti bentuknya kurang bagus. Dikasihkan piring aja putih telurnya. Ya, stop. Iya, Bu. Paling ujung. Ini yang sobek. Jangan asal melipat, tapi pegang sini. Ketika melipat tarik. Lipat tarik. Wis cantik.